Menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan adalah sikap yang dapat menjaga seseorang dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa, baik yang dilakukan oleh tangan, lisan, atau kemaluannya, termasuk di dalamnya meninggalkan hal-hal yang mungkar untuk melindungi diri dari hal-hal yang tidak pantas atau berlebih-lebihan. Salah satu sikap menjaga kehormatan ialah menikah dan menutup aurat bagi seorang wanita agar mendapatkan kemuliaan. Maka dari itu pentingnya menjaga kehormatan seharusnya dimulai dari hal terkecil terlebih dahulu, seperti menjaga pandangan dan menjaga hati dari sifat dengki. Wallahu alam bishawab. Ini melibatkan tindakan-tindakan yang menunjukkan integritas seperti menjaga komitmen, menghormati diri sendiri, dengan tidak mengorbankan nilai-nilai penting, dan bertindak sesuai dengan keyakinan yang diyakini. Hal ini juga berkaitan dengan menjaga batasan-batasan pribadi, memiliki batasan yang jelas tentang apa yang dapat diterima dan apa yang tidak, baik dalam hubungan personal, profesional, maupun sosial, adalah cara penting untuk menjaga kehormatan diri. Ini melibatkan kemampuan untuk mengatakan tidak ketika hal tersebut bertentangan dengan nilai dan prinsip yang kita pegang. Menjaga kehormatan diri juga berkaitan dengan cara kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, berbicara dengan hormat, menghargai pendapat orang lain, dan tidak terlibat dalam perilaku yang merendahkan martabat seseorang adalah bagian dari menjaga integritas diri. Ikhlas. Secara harfiah, ikhlas artinya tulus dan bersih. Adapun menurut istilah, ikhlas ialah mengerjakan sesuatu kebaikan dengan semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang ikhlas, suatu perbuatan baik tidak harus dikaitkan dengan imbalan atau balasan, melainkan semata-mata ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas adalah roh dari suatu amal perbuatan. Apabila perbuatan yang kita lakukan tidak disertai dengan rasa ikhlas, maka hal itu bagaikan jasad sebuah tubuh yang tidak memiliki roh. Tingkatan ikhlas. Para ulama tasawuf membedakan akhlak tersebut ke dalam 3 tingkatan. Di antaranya, ikhlas awam. Di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka melandasi dengan perasaan takut pada siksa Allah dan masih mengharapkan pahala dunia. Seperti halnya orang yang melakukan sholat duha agar mereka memperoleh pahala dan juga dimudahkan rezekinya. Kemudian orang-orang yang melakukan sholat tahajud karena ingin dilancarkan urusan dunianya. 2. Ikhlas qawas. Akhlak yang satu ini memiliki motivasi untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, orang yang melakukan amal ibadah akan memperoleh sesuatu dari Allah di akhirat, seperti terhindar dari siksa neraka dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas qawas al-qawas. Ikhlas yang satu ini adalah suatu bentuk pengabdian dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan kesadaran penuh bahwasanya seorang hamba sudah seharusnya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan perbuatan dan amal ibadah yang dilakukan karena mencari ridho Allah dengan sebenar-benarnya. Amal ibadah yang dilakukan oleh orang mukhlis semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya hasrat untuk mencari perhatian atau ketenaran di hadapan makhluk lain, entah itu berupa pujian atau sejenisnya. Malu. Dalam perspektif Islam, malu dianggap sebagai fondasi dasar yang memainkan peran penting dalam membentuk akhlak seseorang. Malu juga diyakini sebagai alat yang mendorong individu untuk menjaga martabat diri, menghormati norma-norma agama, dan mematuhi etika yang diajarkan oleh Islam. Oleh sebab itu, malu tidak sekedar perasaan dalam diri seseorang. Dikutip dari buku Ilmu Akhlak karya Syamsul Munir, menurut istilah, malu adalah tindakan meninggalkan yang tidak pantas, menjaga diri dari larangan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, serta menjauh dari hal-hal yang menimbulkan rasa takut, rendah diri, dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau orang lain. Malu dalam Islam disebut dengan haya. Secara etimologi, kata haya diambil dari haya yang bermakna hujan atau haya yang berarti hidup. Jenis-jenis malu. 1. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni rasa malu yang dirasakan seseorang ketika melakukan hal yang bertentangan dengan ajaran agama. 2.
Malu kepada diri sendiri, yakni rasa malu yang muncul akibat perasaan tidak puas terhadap diri sendiri. 3. Malu kepada sesama makhluk, yaitu rasa malu yang timbul akibat perasaan tidak enak terhadap orang lain. Malu yang terlarang. 1. Malu dalam mempelajari hukum-hukum agama dan ilmu. 2. Malu istri di hadapan suami. 3. Malu menegur orang yang salah. Berikut adalah contoh menguatkan iman dengan karakter sikap keikhlasan. Selanjutnya, ikhlas merawat orang tua yang sakit bertahun-tahun. Merawatnya dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan. Dan bukan hanya sebagai bentuk rasa syukur merawat orang tua, atau birrul walidain ini juga setara dengan hijat atau perang di jalan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam.